Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Puja Fatimah Hujahra, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah, Program Manajemen S1. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pengantar Manajemen, Bapak Adi Robert Setiara SEM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen secara luas. Ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai. Hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak. Selain itu, manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. Manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan berdasarkan bahasa Prancis kuno. Manajemen sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan menggunakan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Tujuan tercapai karena terorganisir secara baik. Manajemen di sini, menurut para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian beragam. Mary Fuller Management adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai sesuatu kegiatan dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Yang ketiga adalah menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Ada 6 unsur penting dalam kegiatan manajemen. Yang pertama ada manusia, yang kedua uang, ketiga material, keempat mesin, kelima metode, dan keenam adalah pasar. Unsur penting dalam kegiatan manajemen ini agar kinerja manajemen dalam kegiatan berbisnis dapat berjalan dengan lancar. Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan secara sesama. Masing-masing unsur saling melengkapi dan harus diposisikan setara. Secara umum, ada 6 unsur pada kegiatan manusia. Yang pertama adalah manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Yang kedua ada uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor terpenting karena kualitas material yang dipilih. Jadi, material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Yang keempat ada mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. Selanjutnya yang kelima, metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. Yang keenam, terakhir, pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasar. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa laku harus memiliki kualitas baik. Manajemen sendiri memiliki fungsi. Di sini fungsi dasar dari ilmu manajemen yaitu sebagai elemen yang harus ada dalam kegiatan manajemen, sebagai acuan dari seseorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer
Manajer ini yang bertugas untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai, dapat membuat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Dalam ilmu manajemen ini, ada 5 fungsi yang paling berpengaruh satu sama lain. Fungsi tersebut antara lain perencanaan, pengorganisasian, penempatan atau staffing, pengarahan, dan pengawasan. Tanpa adanya salah satu dari fungsi ini, tidak mungkin kegiatan manajemen akan berakhir tak sesuai rencana atau tujuan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. Setelah itu, jalankan fungsi pengorganisasi. Tujuan untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga ada fungsi penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses penyampaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi pengarahan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi, pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. Yang kelima, terakhir, fungsi pengawasan. Tujuan agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilakukan proses evaluasi. Jadi, tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya, penerapan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak, setiap orang pasti melakukan kegiatan manajemen. Setiap kebiasaan yang dilakukan setiap hari merupakan hasil dari penerapan ilmu manajemen. Contoh paling sederhana adalah dari cara Anda mengatur keuangan. Mengelola antara pemasukan dan pengeluaran seimbang. Tidak besar, pasak daripada tiang, sehingga akan membebani keuangan Anda. Dalam sehari, Anda memiliki waktu selama 24 jam. Dalam kurun waktu tersebut, Anda harus mengalokasikan untuk kebutuhan istirahat, bekerja, bersantai, dan lain sebagainya, agar seluruh kegiatan tersebut dapat Anda lakukan setiap hari dalam kurun waktu yang terbatas. Penerapan ilmu manajemen tentu Anda lakukan. Selanjutnya adalah Anda sudah. Untuk pemateri saya cukupkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ditonton ya. Terima kasih. Jangan lupa di-like dan di-subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.